Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Yasim. Kita sudah lama tahu bahwa banyak kritik ditujukan pada sistem perbankan syariah dalam banyak hal. Salah satu kritik yang muncul adalah soal perbankan syariah di mana itu lebih mahal apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Misalnya KPR lewat bank syariah lebih mahal cicilannya dan pembiayaannya dibandingkan dengan bank konvensional itu sendiri. Produk dan pembiayaan-pembiayaan lain juga demikian halnya. Selain itu, kritik juga ditujukan kenapa bank syariah yang sudah dikembangkan lama tidak ada yang besar sebelum BSI didirikan. Bahkan Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama, pernah mengalami kesulitan keuangan meskipun sekarang sudah mendapat suntikan dana dari pihak investor. Kritik yang dimaksudkan di atas memang sudah lama beredar dari banyak kalangan, namun kritik itu jarang sekali muncul dalam perdebatan publik. Mungkin mereka yang mengkritik takut, karena dianggap jika mengkritik bank syariah itu sama dengan mengkritik sistem ekonomi Islam. Bahkan ada kecenderungan di masa lalu bahwa seluruh pejabat pemerintah kita harus mendukung bank syariah. Karenanya begitu Menteri Keuangan Purbaya mengatakan jika bank syariah itu lebih mahal, reaksinya cukup banyak. Apa yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya sebenarnya sudah jamak diketahui oleh publik. Bahkan banyak yang berseloroh jika bunga bank konvensional itu lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan atau sharing tanggung jawab bank syariah. Jelas menurut banyak kalangan, terutama awam, merasa bahwa hal seperti itu sebagai hal yang aneh. Pengetahuan umum yang dikembangkan pada publik adalah bank syariah itu anti bunga, karena bunga dipandang sebagai riba, dan riba itu sendiri mencekik dan bisa membunuh orang. Ini adalah alasan mengapa bunga dilarang di dalam Islam. Pada zaman awal Islam, sebagai peninggalan kebudayaan non-Islam, praktik pengenaan bunga itu berlipat-lipat dari uang pokoknya. Al-Quran menyebut fenomena di atas dengan istilah at'afa mudha'afa. Karena berlipat-lipat, itulah praktek bunga yang demikian dilarang ketika Islam datang. Pelarangan ini semua tujuan utamanya adalah untuk kemanusiaan atau membebaskan manusia. Pada zaman modern ini, lembaga keuangan dan perbankan ditemukan, dan beberapa negara Islam menerapkannya dalam sistem ekonomi mereka. Bank pertama yang menggunakan sistem Islami didirikan pada tahun 1963. Bank pertama adalah Mid Ghomer Saving Bank, didirikan di Mesir oleh Ahmad Najjar, menggunakan sistem profit sharing atau bagi untung. Ini adalah bank simpanan pedesaan yang masa itu mendapat suntikan investasi juga dari Jerman. Bank ini hanya berdiri sampai 1967. Namun, Malaysia sudah memiliki Hajj Fund atau tabung haji pada 1962 dan sekarang masih beroperasi. Di Indonesia, bank syariah pertama yang didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia pada zaman Soeharto dulu pada tahun 1992. Bank Muamalat Indonesia ini mendapat jaminan dari pemerintah Indonesia dan juga tokoh-tokoh Islam pada masa itu. Pendirian BMI ini oleh kalangan aktivis Islam dianggap sebagai tonggak pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Namun pembangunan ekonomi Islam dianggap sebagai tonggak dari kebangkitan politik Islam dalam versi Indonesia oleh beberapa kalangan. Pada tingkat dan skala yang lebih kecil, pendirian Bank Muamalat Indonesia diikuti juga pendirian pusat-pusat pembiayaan dan keuangan kecil-kecil seperti Bank Muamalah wa Tanwil, kemudian leasing syariah, dan lain sebagainya. Karenanya pada masa didirikannya Bank Muamalat Indonesia, Gus Dur lebih memilih untuk mendirikan bank konvensional. Bagi Gus Dur, bunga atau interest bank yang dikenakan di dalam bank-bank konvensional bukanlah masuk dalam kategori atau definisi riba yang dimaksud di dalam Islam sebagai at'afa mudha'afa. Karena itu pilihan Gus Dur dengan NU-nya pada masa itu bukan mendirikan bank syariah namun mendirikan bank konvensional. Gus Dur mendirikan Bank Nusuma, meskipun bank ini juga tidak berhasil. Namun tindakan Gus Dur pada masa itu yang sebetulnya
prediktif tersebut dianggap berlawanan dengan cita-cita umat Islam di Indonesia. Karenanya sikap Gus Dur yang mendirikan bank konvensional menjadi relevan untuk kita lihat sekarang ini. Mengapa tindakan pilihan Gus Dur untuk mendirikan bank konvensional menjadi relevan pada masa sekarang? Karena bank syariah memiliki kecenderungan yang lebih mahal. Ketika Purbaya kembali mengumumkan masalah kemahalan bank syariah ke publik, itu mengingatkan saya pada keputusan Gus Dur tentang bank syariah tersebut. Bagaimana sebuah bank yang tidak mengenakan interest atau bunga, namun ternyata lebih mahal dari bank yang menyatakan akan pungutan bunga. Bahkan Purbaya mengatakan jika bank-bank di Eropa itu tanpa menggunakan label syariah, ternyata jauh lebih murah dibandingkan dengan bank syariah itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Purbaya di atas adalah kecenderungan zaman sekarang di mana bunga pinjaman dan simpanan di bank-bank di Eropa itu bahkan mendekati zero atau nol. Di Swiss misalnya, bunga bank atau interest rate bahkan nol. Di Jepang, bunga bank itu antara 0,75 kurang dari 1%. Di Singapura, bunga bank sekitar 0,75 sampai 1% pada masa sekarang. Di kawasan Eropa secara umum, bunga bank itu sekitar 2,15%. Lalu bagaimana dengan bank syariah atau Islamic Bank di dunia? Jika ditanya apakah ada bunga di sana, maka jawabnya di sana tidak ada bunga atau free interest. Misalnya dalam konteks mortgage atau KPR, maka benar di sana tidak ada pernyataan bunga bank. Namun banyak komplain dari mereka yang mengajukan atau menggunakan KPR syariah, di mana menurut mereka itu lebih mahal dibandingkan dengan KPR bank biasa atau konvensional. Apa hal ini mengada-ngada untuk mendiskreditkan sistem perbankan syariah? Saya kira tidak, ini kenyataan yang ada di pasar. Atas kritik Purbaya, diam-diam banyak masyarakat yang mendukungnya. Jelas pernyataan Purbaya ini mendapat tanggapan dari pihak yang selama ini memberikan legitimasi pada bank syariah. Anwar Abbas misalnya dari UI menanggapi jika bank syariah itu masih kecil sehingga operasinya relatif lebih mahal. Namun ada juga kalangan dari profesional bank syariah yang mengakui bahwa bank syariah memang masih lebih mahal dibandingkan bank konvensional dan mereka ini ingin melakukan perbaikan sistemik. Sebetulnya logika umum yang mempertanyakan kemahalan bank syariah itu menjadi sangat wajar karena masyarakat menghendaki agar bank berlabel syariah itu lebih murah. Bagi kalangan muslim, selain mendapatkan pembiayaan yang lebih murah, mereka berasumsi jika bermuamalah dengan bank syariah berarti compliant atau mentaati pada ajaran agama. Namun hal itu ternyata tidak terwujud 100% di dalam sistem bank syariah tersebut. Sebagai catatan, kritik Purbaya pada mahalnya bank syariah bukan hal baru, namun itu sudah lama terjadi. Kritik tersebut bukan menjelek-jelekkan bank syariah, namun itu banyak dimunculkan oleh masyarakat yang memakai sistem itu. Bank syariah harus menjawab kritik tersebut dengan cara memperbaiki sistem sehingga bank syariah akan lebih murah lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.